Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinarwadi. Tentunya di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita horor dengan judul Susuk Belut Ireng. Oke, terima kasih, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun namun sederhana. Ketika Pak Wahid muncul di ambang pintu, Marni terkejut, namun berusaha menjaga ketenangannya. "Selamat malam, Marni," kata Pak Wahid dengan suara lembut dan penuh pesona. "Aku hanya ingin datang dan menyapamu. Apakah aku mengganggu?" Marni berdiri dan tersenyum kecil. "Selamat malam, Pak Kades. Tidak, Anda tidak mengganggu. Silakan masuk." Pak Wahid melangkah masuk dan duduk di kursi yang disediakan oleh Marni. Dia memperhatikan dengan seksama setiap gerakan Marni, seolah ingin menghafalnya. Meskipun Marni berusaha untuk bersikap sopan dan profesional, dia merasa sedikit gugup di hadapan Pak Wahid yang begitu berwibawa. "Marni, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu di desa ini. Aku tahu bahwa kamu baru saja pindah, dan aku ingin memastikan bahwa kamu merasa diterima di sini," kata Pak Wahid sambil tersenyum penuh arti. Marni merasa sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan oleh Pak Wahid. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini." Pak Wahid mendekat sedikit dan suara-suaranya menjadi lebih lembut. "Kamu memiliki aura yang sangat menarik, Marni. Aku merasa sangat terhubung denganmu. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin lebih dekat denganmu." Marni merasa wajahnya memerah, dan dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketegangannya. "Pak Kades, saya rasa itu terlalu banyak pujian. Saya hanya seorang wanita biasa." Pak Wahid tersenyum lebih lebar, dan pandangannya semakin intens. "Tidak, Marni, kamu lebih dari sekedar wanita biasa. Kamu memiliki keindahan dan pesona yang sangat luar biasa." Marni merasakan ketegangan di udara, dan berusaha untuk fokus pada percakapan. Namun tatapan Pak Wahid membuatnya sulit untuk berpikir jernih. "Terima kasih, Pak Kades, Anda terlalu baik." Pak Wahid berdiri dan berjalan mendekat ke arah Marni. "Marni, aku ingin sekali menghabiskan waktu bersamamu. Aku tahu kita baru saja bertemu, tetapi aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa." Marni merasa terjebak dalam pesona Pak Wahid, dan dia tidak bisa menyangkal ketertarikan yang mulai muncul dalam hatinya. "Pak Kades, saya..." Belum sempat Marni menyelesaikan kata-katanya, Pak Wahid sudah berada di dekatnya, meraih tangannya dengan lembut. "Marni, tidak perlu ragu. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku bisa merasakan betapa istimewanya kamu." Marni merasa jantungnya berdebar hebat saat Pak Wahid meraih tangannya dan membawanya mendekat. Suara Pak Wahid yang penuh dengan kehangatan dan perhatian membuat Marni merasa nyaman dan terpesona. "Aku..." Pak Wahid mendekat dan membisikkan, "Marni, aku ingin merasakan setiap momen bersamamu. Aku tahu betapa pentingnya perasaan ini bagimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu." Marni merasakan ketegangan yang membara di dalam hatinya, tetapi juga merasakan kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. "Pak Kades, saya tidak tahu harus berkata apa." Pak Wahid tersenyum lembut dan mengangkat dagu Marni dengan lembut. "Jangan khawatir, Marni. Aku akan membuatmu merasa istimewa. Biarkan aku menunjukkan betapa bahagianya kamu bisa bersama denganku." Dengan lembut, Pak Wahid mengecup bibir Marni, dan Marni merasa seluruh tubuhnya bergetar oleh ciuman yang lembut dan penuh kasih sayang itu. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ciuman Pak Wahid seolah menghilangkan segala keraguan dan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Malam itu, Pak Wahid dan Marni melanjutkan kebersamaan mereka dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Marni merasakan keajaiban saat berada di dekat Pak Wahid, dan setiap sentuhan, ciuman dan kata-kata yang diucapkan Pak Wahid membuatnya merasa benar-benar dicintai. Meskipun Marni merasa sangat bahagia, dia juga merasakan adanya ketidakpastian di dalam hatinya. Dia tahu Pak Wahid memiliki pesona yang kuat dan bahwa ada sesuatu yang lebih dari hubungan mereka. Namun pada malam itu, Marni memilih untuk menikmati setiap momen dan merasakan keindahan dari hubungan baru ini.
Ketika pagi tiba, dan sinar matahari mulai memasuki rumah Marni, dia merasa bersemangat dan penuh energi. Malam yang telah dilalui bersama Pak Wahid memberikan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Marni tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan penuh keberanian dan harapan. Pak Wahid meninggalkan rumah Marni dengan senyum puas di wajahnya, merasa bahwa malam itu telah memberikan kepuasan yang diinginkan. Dia tahu bahwa setiap wanita yang datang ke dalam hidupnya akan mengalami ketagihan yang sama. Dan Marni adalah salah satu dari banyak wanita yang akan merasakan pesonanya secara mendalam. Dengan hati yang penuh harapan dan rasa bahagia, Marni melanjutkan hari-harinya dengan keyakinan bahwa apa yang telah terjadi malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan ketidakpastian yang mungkin akan dihadapi di masa depan. Bulan purnama bersinar lembut di langit, menerangi setiap sudut dengan cahaya yang misterius. Rumah Marni yang terletak di pinggir desa kini menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang penuh gairah dan hasrat. Marni menunggu dengan penuh harapan, merindukan kehadiran Pak Wahid yang telah membawa warna baru dalam hidupnya. Ketika Pak Wahid memasuki rumah Marni dengan langkah lembut, suasana terasa penuh dengan ketegangan yang menunggu untuk dilepaskan. Marni, dengan gaun tidur yang sederhana namun menggoda, sudah siap untuk malam ini. Senyum di wajahnya tampak penuh keinginan, dan matanya bersinar dengan kerinduan yang mendalam. "Selamat malam, Marni," sapa Pak Wahid dengan suara lembut. Tatapannya tidak pernah lepas dari Marni. "Aku senang sekali bisa berada di sini lagi." Marni berdiri di dekat meja makan, memandang Pak Wahid dengan penuh antusias. "Selamat malam Pak Kades, aku sudah menunggu kedatangan Anda. Terima kasih telah datang." Pak Wahid mendekat, meraih tangan Marni dengan lembut, dan membawanya ke dekat jendela. "Malam ini terlihat indah bukan? Namun yang lebih indah adalah bisa berada di sini bersamamu." Marni merasa jantungnya berdegup kencang saat Pak Wahid merangkulnya. "Pak Kades, aku merasa seperti dalam mimpi setiap kali kamu di sini. Kamu benar-benar membuatku merasa istimewa." Pak Wahid membelai rambut Marni dengan lembut, menatap matanya dengan penuh rasa sayang. "Marni, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku merasa sangat terhubung denganmu. Setiap malam bersamamu adalah sesuatu yang sangat aku nantikan." Marni menggenggam tangan Pak Wahid dengan erat, merasakan kehangatan tubuhnya. "Aku juga merasakannya Pak Kades. Suamiku jarang pulang karena pekerjaannya dengan sopir di luar kota. Aku sangat merasa kesepian dan kamu telah mengisi kekosongan itu." Pak Wahid memeluk Marni dengan lembut, dan mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Perlahan Pak Wahid mulai mencium leher Marni dengan lembut, menyebabkan Marni menggigil oleh sensasi yang menyentuh kulitnya itu. "Marni, aku tahu betapa sulitnya bagimu menjalani hari-hari tanpa kehadiran suamimu. Aku ingin membuatmu merasa bahagia setiap saat," bisik Pak Wahid di telinga Marni. Marni menatap Pak Wahid dengan penuh kerinduan. "Pak Kades, aku sangat merindukan kehadiranmu. Setiap malam kamu di sini, aku merasa seperti aku bisa melupakan segala kesedihan dan kesepian." Pak Wahid tersenyum, mengelus wajah Marni dengan lembut. "Kamu berhak merasakan kebahagiaan, Marni. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu merasa puas dan bahagia." Dengan lembut, Pak Wahid mengecup bibir Marni, dan ciuman itu segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan penuh gairah. Marni merespon dengan penuh semangat, merasakan setiap sentuhan dan ciuman Pak Wahid yang memabukkan. Tubuh mereka saling melentur, seolah menyatu dalam kehangatan yang penuh dengan hasrat. Namun di balik kemesraan ini, Pak Wahid merasakan rasa tidak puas yang terus menghantui dirinya. Meskipun Marni memberikan kepuasan yang luar biasa, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa belum sepenuhnya terpenuhi. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan kehadiran Marni tidak sepenuhnya menghapus rasa kekosongan itu. Marni merasakan kehangatan dan keintiman diberikan oleh Pak Wahid, namun dia juga merasakan ketidakpuasan yang mendalam di dalam dirinya. "Pak Kades, aku ingin merasakan lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Aku merasa sangat terhubung denganmu."
Tetapi aku juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita eksplorasi. Pak Wahid menatap Marni dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang diinginkannya. Marni, aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memuaskanmu. Kamu sangat penting bagiku, dan aku ingin membuatmu merasa bahagia. Malam itu, mereka terus melanjutkan hubungan mereka dengan penuh gairah, mengeksplorasi setiap inci keintiman yang mereka miliki. Pak Wahid berusaha keras untuk memberikan kepuasan yang maksimal, sementara Marni merasakan kenikmatan yang melampaui batas-batasnya. Namun di balik semua kebahagiaan dan kenikmatan itu, Pak Wahid masih merasakan kekosongan yang tidak bisa dia jelaskan. Meskipun Marni memberikan segala yang dia inginkan, ada rasa kekurangan yang terus menghantuinya. Dan dia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dia cari. Malam itu berakhir dengan keletihan yang menyenangkan, dan Pak Wahid meninggalkan rumah Marni dengan perasaan campur aduk. Marni merasa puas dan bahagia, namun dia juga merasakan adanya ketidakpastian di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar kepuasan fisik. Ketika Marni berbaring di tempat tidurnya, dia merenung tentang malam itu, merasa campur aduk antara kebahagiaan dan keraguan. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan penuh harapan dan keinginan. Pak Wahid, di sisi lain juga merenung tentang perasaannya, mencoba memahami apa yang membuatnya merasa tidak puas, meskipun dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan bahwa ada hal banyak yang perlu dia pelajari tentang dirinya sendiri, dan tentang hubungan yang telah dia bangun dengan Marni. Malam itu, dengan semua emosi dan keinginan yang memenuhi hati mereka, Pak Wahid dan Marni berdua menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Isa berdiri di tengah ruang kerjanya, dikelilingi oleh berbagai jimat dan ramuan yang dia persiapkan dengan penuh kesungguhan. Matahari sore menyinari ruangan dengan cahaya merah yang lembut, memberikan nuansa suram pada ritual yang telah dia lakukan. Dia duduk di kursi kayu yang telah lama digunakan untuk meramu. Wajahnya penuh dengan kepuasan dan amarah yang menyala. Akhirnya, dia merasakan penderitaannya. Bisik Isa dengan nada penuh kemenangan. Selama ini aku telah menderita karena penolakannya, dan sekarang saatnya aku merasakan balas dendam. Di luar, langit sudah mulai gelap, menandakan malam yang akan datang penuh misteri. Isa meraih sebuah botol kecil berisi minyak hitam pekat, mengingat kembali ramuan yang dia gunakan untuk mengatasi Pak Wahid. Setelah membaca mantra-mantra kuno dan melakukan ritual, dia merasa seperti dia telah mendapatkan kendali atas situasi. Isa menggigit bibirnya, menahan rasa puas yang menyala. Mulut iring milik Pak Wahid telah menjadi lemah, dan itu semua berkat Aji Kijing Bungkem. Sekarang, dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Dalam kegelapan malam yang semakin mendalam, Isa memikirkan bagaimana Pak Wahid akan menghadapi penderitaan yang ia rasakan. Dia berusaha keras untuk mempersiapkan setiap detail ritual dengan hati-hati, menggunakan ilmu hitam yang dia pelajari dari Kironggo. Kekuatan Aji Kijing Bungkem yang berhasil membungkam mulut ireng Pak Wahid telah memberikan kepuasan tersendiri. Ketika Isa melihat Pak Wahid di desa, dia bisa melihat perubahan yang jelas pada dirinya. Pak Wahid tampak lemas dan tidak lagi menunjukkan aura kekuatan dan karisma yang dulu memikat banyak wanita. Isa merasa puas melihat efek dari usahanya. Keesokan harinya, Pak Wahid duduk di ruang kerjanya dengan wajah pucat dan tampak kelelahan. Dia merasakan sakit yang tajam di bagian tubuhnya yang paling vital, dan mulut irengnya tidak lagi berfungsi seperti dulu. Pak Wahid mencoba untuk bersikap tenang, tetapi rasa sakit yang dia alaminya membuatnya sulit untuk menyembuhkan kegelisahannya. Apa yang terjadi padaku? Pak Wahid bergumam, menatap tubuhnya dengan kekhawatiran. Dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan kemampuannya untuk memuaskan wanita sepertinya telah menghilang. Apa yang terjadi padaku? Pak Wahid bergumam, menatap tubuhnya dengan kekhawatiran. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kemampuannya untuk menemukan wanita sepertinya telah hilang.
Ketika Pak Wahid mendengar ketukan pintu, dia melihat Isa masuk ke dalam ruangan. Isa mengenakan pakaian tradisionalnya yang sederhana, namun wajahnya menunjukkan kepuasan dan kemenangan yang tak akan bisa disembunyikan. "Pak Kades," sapa Isa dengan nada sinis. "Sepertinya kamu mengalami masalah." Pak Wahid memandang Isa dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang kamu inginkan, Isa? Aku sudah cukup menderita tanpa kehadiranmu." Isa mendekat dengan senyum dingin di wajahnya. "Aku hanya ingin memastikan bahwa ritualku berhasil. Kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini? Kesakitan ini adalah balas dendam yang telah lama aku impikan." Pak Wahid berusaha untuk berdiri, tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang telah kau berikan padaku?" Isa meraih botol kecil yang dia simpan di tangannya dan mengangkatnya ke arah Pak Wahid. "Ini adalah ramuan yang aku gunakan untuk mengandalkan Aji Kijing Bungkem. Dengan kekuatan ini, aku berhasil membuat mulut irungmu menjadi lemah dan tidak berfungsi seperti biasanya." Pak Wahid merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. "Kau jahat, Isa. Kau tidak berhak menghukumku seperti ini." Isa tertawa dengan nada penuh kepuasan. "Sebenarnya, aku hanya ingin menyeimbangkan semua penderitaan yang kau buat selama ini. Kamu telah merasakan balas dendam yang layak untukku." Pak Wahid merasakan amarahnya semakin membara. "Aku akan mencari cara untuk mengatasi ini. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupku." Isa menatap Pak Wahid dengan penuh kebencian. "Kamu bisa mencoba, tapi jangan harap kamu bisa memulihkan dirimu sepenuhnya. Aku telah melakukan segala cara untuk memastikan bahwa kamu merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang aku rasakan." Pak Wahid dengan putus asa, tetapi dia juga merasa ada satu harapan tersisa. Dia tahu bahwa dia harus mencari bantuan untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kekuatan yang telah hilang. Dengan tekad yang kuat, Pak Wahid berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan dendam Isa menghancurkan hidupnya. Di malam yang sama, Pak Wahid pergi ke tempat rahasia di hutan, di mana dia pernah mendengar tentang seorang dukun yang mungkin bisa membantunya. Dengan penuh harapan, dia berdoa agar bisa menemukan solusi untuk mengatasi penderitaan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Isa di sisi lain merasa puas dan bahagia dengan hasil ritualnya. Dia merasa bahwa dia telah mendapatkan kemenangan yang pantas untuk dirinya sendiri dan menantikan saat-saat ketika Pak Wahid benar-benar merasa terpuruk. Meskipun dia tahu bahwa dendamnya belum sepenuhnya terbalaskan, dia merasa bahwa langkah pertamanya telah berhasil dengan baik. Keesokan harinya, Pak Wahid kembali ke desa dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan dia harus menghadapi banyak rintangan untuk mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar. Dengan semangat dan keberanian, dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meskipun ketegangan dan misteri masih menyelimuti perjalanan yang harus dia lalui. Pak Wahid berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, menatap refleksinya dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. Tubuhnya masih terasa lemah, dan rasa sakit yang terus-menerus mengganggu hidupnya membuatnya semakin frustasi. Suara ketukan di pintu membuat Pak Wahid keluar dari lamunannya, dan dia membuka pintu untuk menemukan Mak Empo, seorang wanita tua yang dikenal di desa sebagai dukun sakti. Mak Empo memasuki ruangan dengan langkah hati-hati, tatapannya yang tajam menilai keadaan Pak Wahid. "Pak Kades, aku mendengar bahwa kau mengalami masalah besar," katanya dengan suara bergetar. Pak Wahid memandang Mak Empo dengan penuh harapan dan kemarahan. "Iya Mak Empo, aku mengalami penderitaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mencurigai Isa sebagai penyebabnya. Dia pasti terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya." Mak Empo menatap Pak Wahid dengan tatapan serius. "Aku telah mendengar kabar tentang Aji Kijing Bungkem dan efeknya yang mengerikan. Jika benar Isa terlibat, kita harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini." Pak Wahid mengangguk dengan tekad. "Aku membutuhkan bantuanmu Mak Empo. Aku ingin meminta bantuan pusaka Gada Besi Kuning yang aku dengar bisa menghancurkan Aji Kijing Bungkem. Aku harus memulihkan kekuatanku dan membalas dendam kepada Isa." Mak Empo menghela nafas panjang, kemudian menjawab dengan suara yang penuh misteri. "Pusaka Gada Besi Kuning adalah benda yang sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Itu tidak bisa digunakan sembarangan. Kita harus melakukan ritual khusus untuk mengaktifkannya dan memastikan
bahwa kita tidak akan terkena dampaknya. Pak Wahid memandang Mak Empo dengan penuh harapan. Aku siap melakukan apa saja. Aku tidak bisa membiarkan Isa dan Ki Ronggo merusak hidupku. Aku butuh pusaka itu. Mak Empo mengangguk. Kemudian mengeluarkan sebuah tas kulit tua dari balik jubahnya. Dia membuka tas tersebut dan mengeluarkan sebuah gada kuning yang berkilauan. Gada itu terlihat seperti sebuah dari logam mulia dengan ukiran yang rumit dan aura mistis mengelilinginya. Ini adalah gada besi kuning, kata Mak Empo. Namun sebelum kita menggunakannya, kita harus melakukan ritual untuk mengaktifkannya. Ritual ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, atau kita bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Pak Wahid menatap gada dengan penuh kekaguman dan sedikit ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Mak Empo mulai menyiapkan altar ritual dengan meletakkan beberapa benda yang diperlukan. Lilin hitam, minyak aromatik, dan jimat khusus. Pertama, kita harus membersihkan area ini dari energi negatif. Kemudian kita akan memulai doa dan mantra untuk mengaktifkan gada besi kuning. Selama ritual, kau harus tetap fokus dan tidak boleh terpengaruh oleh gangguan apapun. Pak Wahid duduk di depan altar, mengikuti setiap langkah yang dilakukan oleh Mak Empo. Aroma minyak aromatik memenuhi udara, memberikan suasana yang semakin misterius. Mak Empo mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergetar dan penuh kekuatan. Dengan kekuatan gada besi kuning, kami memanggil kekuatan langit dan bumi. Hancurkan segala penghalang dan bebaskan Pak Wahid dari cengkraman Aji Kijing Bungkem. Jadikan dia kuat dan perkasa kembali, dan balas dendam yang layak bagi musuh-musuhnya. Mak Empo berdoa dengan penuh keyakinan. Pak Wahid merasa energi mulai mengalir dalam dirinya, dan rasa sakit yang dialaminya sepertinya mulai mereda. Namun dia juga merasakan ketegangan dan keanehan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Gada besi kuning bersinar semakin terang seiring dan berjalannya ritual. Pusaka ini akan melindungi dan memberimu kekuatan untuk melawan Isa dan Ki Ronggo, lanjut Mak Empo. Tetapi ingat, kekuatan ini membawa tanggung jawab yang besar. Jangan gunakan kekuatan ini untuk membalas dendam secara sembarangan. Pak Wahid mengangguk, menatap gada dengan tekad baru. Aku mengerti Mak Empo. Aku hanya ingin mengembalikan kehidupanku seperti semula dan menuntut balas atas semua yang telah mereka lakukan. Mak Empo menatap Pak Wahid dengan penuh perhatian. Ritual ini harus diselesaikan dengan benar. Jika tidak, kita bisa menghadapi konsekuensi yang sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati dan memastikan bahwa tidak ada celah dalam rencana kita. Pak Wahid berjanji untuk mengikuti semua instruksi dengan seksama. Dia merasa ada harapan baru di hadapannya, dan tekadnya semakin kuat untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Dengan bantuan Mak Empo dan gada besi kuning, dia merasa siap untuk menghadapi Isa dan Ki Ronggo dan merebut kembali kekuatannya yang hilang. Sementara itu, Isa yang tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Pak Wahid melanjutkan hidupnya dengan kepuasan atas balas dendam yang dirasa sudah tercapai. Dia tidak menyadari bahwa ketegangan dan misteri yang mengelilingi ritual dan kekuatan yang dia gunakan akan segera membawa dampak yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Pak Wahid meninggalkan ruangan dengan semangat yang baru, siap untuk melaksanakan rencananya dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan gada besi kuning sebagai senjatanya, dia siap untuk menuntaskan dendamnya dan memulihkan kehidupannya yang hancur. Pak Wahid terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi dahi dan seluruh tubuhnya. Tidur yang tidak nyenyak telah menghantui malam-malamnya sejak beberapa hari terakhir. Dalam mimpinya, welut ireng atau alat kelaminnya yang penuh misteri tampak semakin kecil dan tidak berdaya. Sebuah perasaan ngeri merayap di hatinya, membuat gelisah dan frustasi Pak Wahid. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah dinding kamar. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemarahan yang membara. Apa yang terjadi pada diriku? Gumamnya, menatap bayang-bayang yang memantul di dinding. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Marni, wanita yang selama ini menjadi kekasih dan pelipur lara Pak Wahid, berdiri di ambang pintu kamar. Dia mengamati dengan khawatir, menyadari bahwa Pak Wahid tidak seperti biasanya. Pak Kades, Anda tampak sangat lelah.
Apa yang terjadi? Pak Wahid menoleh. Wajahnya penuh dengan kepasrahan dan kemarahan. Marni, aku merasa sangat frustasi. Wulut irengku, aku tidak tahu mengapa dia tidak bisa bangun lagi. Aku merasa kehilangan kekuatan yang selama ini memberiku semua ini. Marni menghampiri dan duduk di sampingnya, menggapai tangannya. Pak Kades, mungkin ini hanya fase sementara. Kita bisa mencari bantuan atau mencoba ritual lain. Pak Wahid menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Tidak Marni, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah berusaha, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua wanita yang dulu melirikku, sekarang hampir tidak memperhatikanku lagi. Aku merasa diriku tidak berarti. Marni menatapnya dengan empati. Aku masih di sini untuk Anda, Pak Kades. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa lakukan bersama. Mungkin kita bisa mencari dukun atau penyembuh lain. Pak Wahid menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku sudah mencoba semuanya. Bahkan Mayapa dan Gada Besi Kuning tidak bisa membantu. Aku sudah berada di ujung batas, dan aku tidak tahu lagi harus kemana. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di kamar. Kemarahan dan frustasi terlihat jelas di wajahnya. Aku sudah memberikan segalanya untuk mendapatkan kekuatan ini, dan sekarang aku hampir tidak memiliki apa-apa. Semua usaha dan pengorbanan seakan sia-sia. Pak Kades, Anda masih punya aku. Kita bisa bersama-sama mencari solusi. Jangan menyerah begitu saja. Kadang-kadang, solusi bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Pak Wahid melihat ke mata Marni, mencoba menemukan sedikit harapan dalam pandangannya. Bagaimana mungkin kau bisa begitu yakin? Segalanya terasa begitu gelap dan putus asa. Aku merasa seperti semua ini hanya mimpi buruk yang tak berakhir. Marni mendekat, meletakkan tangan di pipi Pak Wahid dengan lembut. Aku percaya pada kekuatan cinta dan tekad. Jika kita berjuang bersama, kita pasti bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Aku akan selalu di sampingmu, apapun yang terjadi. Pak Wahid menghela nafas panjang, mencoba meredakan kemarahan dan frustasinya. Mungkin kau benar, Marni. Mungkin aku terlalu terfokus pada apa yang hilang dan lupa bahwa aku masih memiliki orang-orang di sekelilingku yang masih peduli padaku. Marni tersenyum lembut. Kita harus berjuang untuk kembali bangkit. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau menemukan seseorang yang bisa membantu kita. Pak Wahid mengangguk perlahan. Hatinya sedikit terasa lebih ringan. Terima kasih, Marni. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa dukunganmu. Malam itu, Pak Wahid mencoba untuk tidur dengan pikiran yang lebih tenang. Meskipun ketidakpastian masih menghantui pikirannya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Untuk mencari jalan keluar dari krisis ini dan mengembalikan kekuatannya. Dengan dukungan Marni, dia merasa ada sedikit harapan yang tersisa. Namun dalam kegelapan malam, Pak Wahid tidak tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Kekuatan misterius dan kutukan yang membebani hidupnya masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dampak penuhnya. Rasa frustasi dan ketidakpastian yang dia rasakan hanyalah awal ketegangan dan konflik yang lebih dalam yang akan menguji tekad dan kekuatannya. Pak Wahid merasa terjaga dalam kegelisahan, berbaring di tempat tidurnya dengan pikiran yang penuh kekacauan. Marni yang terjaga di sampingnya mencoba memberikan ketenangan, tetapi ketidakpastian masih menghantuinya. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit dan sinar lembut menyelinap ke dalam kamar, kutukan lembut di pintu membangunkan Pak Wahid dari lamunannya. Pak Kades, suara lembut Marni terdengar dari balik pintu. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang masalah Anda. Pak Wahid merasa penasaran. Siapa dia? Marni membuka pintu, dan seorang wanita cantik memasuki ruangan. Hasnah, dengan kehadiran memikat dan aura mistis, mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Rambutnya yang panjang terurai, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang dalam. Hasnah mengulurkan tangannya dengan penuh hormat. Selamat pagi, Pak Wahid. Nama saya Hasnah. Saya mendengar tentang masalah yang Anda hadapi dan datang untuk menawarkan bantuan. Pak Wahid memandang Hasnah dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana Anda bisa tahu tentang masalah saya? Hasnah tersenyum lembut. Saya memiliki kemampuan untuk merasakan energi dan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Saya tahu ada sesuatu yang salah dengan mulut ireng Anda, dan saya datang untuk membantu.
Pak Wahid yang merasa putus asa memandang Hasna dengan harapan. Saya sudah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya seperti semua usahanya sia-sia. Hasna melangkah lebih dekat, duduk di kursi yang disediakan, dan menatap Pak Wahid dengan penuh perhatian. Tidak ada yang sia-sia, Pak Wahid. Kadang-kadang, kita hanya perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aji Kijing Bungkem yang Anda hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan semata. Ada cara lain untuk menetralkannya. Tetapi, itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan tersebut. Pak Wahid mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Hasna menarik nafas dalam-dalam dan mulai menjelaskan dengan penuh keyakinan. Aji Kijing Bungkem adalah ilmu hitam yang mengunci kekuatan Anda dengan cara yang sangat spesifik. Namun ada cara untuk mengembalikannya. Anda harus melakukan ritual pensucian dan pemulihan yang melibatkan pengetahuan dan kekuatan yang lebih tinggi. Marni, yang duduk di samping Pak Wahid, menatap Hasna dengan penuh minat. Bagaimana ritual itu dilakukan? Hasna tersenyum, seolah-olah dia telah menunggu pertanyaan ini. Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa kekuatan ini tidak hanya tergantung pada fisik, tetapi juga pada spiritual. Ritual ini melibatkan penyembuhan spiritual dan pemulihan energi yang telah terganggu. Pak Wahid yang semakin tertarik bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memulai? Hasna melanjutkan dengan lembut. Pertama, Anda harus membersihkan pikiran dan hati Anda dari segala bentuk kemarahan dan kebencian. Kemudian, kita akan melakukan puja pensucian di tempat yang dianggap sakral, di mana energi negatif dapat dihapus dan kekuatan baru dapat diundang. Pak Wahid merasa sedikit lebih tenang dengan penjelasan Hasna. Berapa lama proses ini akan berlangsung? Hasna mengangkat bahu. Itu tergantung pada kekuatan dan kondisi energi Anda. Tetapi biasanya proses ini memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu. Yang penting adalah komitmen dan ketulusan hati Anda dalam mengikuti setiap langkah ritual. Marni berbisik pada Pak Wahid. Pak Kades, mungkin Hasna bisa menjadi solusi untuk masalah kita. Mungkin kita harus memberikan kesempatan pada dia. Pak Wahid menatap Hasna dengan penuh harapan. Jika Anda membantu saya akan melakukan apa saja yang diperlukan. Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri? Hasna berdiri dan mengeluarkan beberapa benda dari tasnya, termasuk kain putih, lilin dan beberapa ramuan herbal. Mulai hari ini, Anda harus mengikuti beberapa aturan sederhana. Pertama, hindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu energi Anda. Kedua, luangkan waktu setiap hari untuk meditasi dan refleksi diri. Dan terakhir, kita akan melakukan ritual pensucian pada malam purnama berikutnya. Pak Wahid dan Marni mengangguk, menerima petunjuk Hasna dengan penuh perhatian. Kami akan mengikuti petunjuk Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Hasna. Hasna tersenyum dengan lembut. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah perjalanan yang harus kita lalui bersama. Saya percaya bahwa dengan ketulusan dan usaha, kita akan mampu mengatasi semua ini. Dengan berakhirnya percakapan, Hasna meninggalkan ruangan, meninggalkan Pak Wahid dan Marni. Dengan perasaan harapan dan ketenangan, Pak Wahid merasa seolah-olah sebuah beban telah sedikit terangkat dari bahunya. Namun dia juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan ritual yang akan datang. Sementara Hasna berjalan menjauh, dia merasakan energi yang kuat di sekelilingnya. Dia tahu bahwa meskipun proses penyembuhan ini akan sulit, dia memiliki kekuatan dan kebijaksanaannya akan membantu Pak Wahid untuk mengatasi kutukan yang menimpanya. Malam purnama pendatang akan menjadi titik balik dalam perjalanan mereka, dan Hasna siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keyakinan dan dedikasi. Pak Wahid merasa ada sebuah perubahan dalam dirinya setelah pertemuannya dengan Hasna. Ketika malam mulai menyelimuti desa, dia merasakan getaran mistis yang semakin kuat, menyebar melalui setiap sudut pikirannya. Kecemasan dan harapan bergelut dalam benaknya, terutama setelah mendengar janji Hasna tentang kemungkinan untuk mengembalikan kekuatan welut ireng miliknya. Di suatu malam yang tenang, Hasna datang lagi ke rumah Pak Wahid. Kali ini, suasana terasa lebih intim dan penuh rahasia. Ketika Hasna melangkah memasuki ruangan, pakaiannya yang halus dan aromanya yang memikat menambah kedalaman misteri yang menyelimutinya. Pak Wahid menyambutnya dengan tatapan penuh harapan. Selamat malam Pak Wahid.
kata Hasna dengan nada lembut namun memikat. Saya merasa saat yang tepat untuk berbicara lebih dalam tentang solusi yang mungkin bisa kita tempuh. Pak Wahid, yang masih terjaga oleh ketidakpastian, menatap Hasna dengan intens. Hasna, saya benar-benar merasa tertekan. Kekuatan saya tidak pulih seperti yang saya harapkan. Apakah ada solusi yang Anda bisa tawarkan? Hasna tersenyum dengan percaya diri, lalu melangkah mendekat. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, Pak Wahid. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sesuatu yang mungkin Anda perlu ketahui. Pak Wahid merasa semakin penasaran, mempersilakan Hasna untuk duduk di kursi dekat meja. Silakan Hasna, saya mendengarkan. Hasna duduk dengan anggun, matanya menatap Pak Wahid dengan penuh perhatian. Kekuatan yang Anda miliki sangat unik dan penuh misteri. Mengembalikannya memerlukan lebih dari sekadar ritual biasa. Saya bisa membantu Anda, tetapi kita harus bekerja sama dengan penuh kepercayaan. Pak Wahid mengangguk, mencoba memahami apa yang Hasna katakan. Bagaimana? Kita bisa memulai? Hasna memandang Pak Wahid dengan tatapan dalam dan penuh makna. Pertama, Anda harus menerima bahwa proses ini melibatkan lebih dari sekedar ritual fisik. Ada dimensi emosional dan spiritual yang harus kita atasi. Dan terkadang, untuk menyembuhkan yang luar kita harus juga menyembuhkan yang dalam. Pak Wahid merasa ketegangan meningkat. Apa yang Anda maksud dengan dimensi emosional dan spiritual? Hasna mendekat, membiarkan sentuhan lembutnya terasa di udara. Terkadang, kekuatan yang tampaknya hilang mungkin saja sedang menghadapi tantangan dari dalam diri kita sendiri. Kita harus membangun kembali koneksi yang hilang dan memperkuat hubungan kita dengan energi yang lebih tinggi. Pak Wahid merasakan ketegangan dan harapan campur aduk. Apa yang bisa saya lakukan? Hasna berdiri, melangkah mendekati Pak Wahid dengan gerakan yang elegan. Saya akan membantu Anda, tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang sangat khusus. Saya akan memandu Anda melalui latihan spiritual dan fisik yang akan mengembalikan keseimbangan Anda. Hasna mulai menguraikan rencananya dengan detail. Kita akan memulai dengan meditasi mendalam untuk membersihkan pikiran dan hati Anda. Kemudian, kita akan melakukan latihan fisik yang melibatkan penggunaan energi dalam tubuh Anda. Ini akan membantu Anda menyadari kembali kekuatan welut ireng Anda. Pak Wahid yang merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Hasna tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang harus saya lakukan selama latihan ini? Hasna menatap Pak Wahid dengan tatapan menggoda. Selama latihan, Anda akan merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Saya akan menjadi pemandu Anda dalam proses ini, dan kita harus saling percaya. Pak Wahid merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar latihan fisik. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Hasna melanjutkan dengan lembut. Ada satu hal lagi yang perlu Anda pahami. Kekuatan yang Anda cari tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang bagaimana Anda menyelaraskan diri dengan energi yang ada di sekitar Anda. Kita akan melakukan latihan ini secara pribadi untuk memastikan bahwa semua energi dan kekuatan terjaga dengan baik. Pak Wahid, meskipun merasa sedikit ragu, tetap merasa tertarik dengan tawaran Hasna. Saya percaya pada Anda, Hasna. Jika Anda bisa membantu saya siap untuk mengikuti semua petunjuk Anda. Hasna tersenyum, mengulurkan tangannya dengan penuh keyakinan. Bagus, kita akan memulai perjalanan ini bersama-sama. Saya akan memandu Anda setiap langkahnya, dan bersama-sama kita akan mengembalikan kekuatan Anda. Pak Wahid merasakan sebuah beban mulai terangkat dari bahunya. Hasna, dengan kehadirannya yang misterius dan daya tariknya yang kuat, memberi harapan baru yang selama ini dia cari. Mereka berdua memulai persiapan untuk latihan yang akan mendatang, dan tekad dan keyakinan untuk mengembalikan kekuatan Pak Wahid. Malam itu, saat Hasna melangkah keluar dari rumah Pak Wahid, dia meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati Pak Wahid. Keberadaan Hasna tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga mengusik hati Pak Wahid dengan rasa penasaran yang mendalam. Koneksi mereka yang semakin kuat menambah ketegangan dalam cerita mereka. Sementara masa depan masih dipenuhi dengan misteri dan kemungkinan yang belum terungkap. Malam itu terasa berbeda bagi Pak Wahid. Setelah memutuskan untuk mengikuti petunjuk Hasna, rasa penasaran dan keinginan menggebu-gebu dalam dirinya. Hasna yang penuh misteri dengan pesona menawarkan solusi yang tampaknya sangat berharga untuk mengembalikan kekuatan welut ireng miliknya.
Ketenangan malam semakin menambah ketegangan yang melingkupi ruangan saat Hasna mempersiapkan segalanya. Ruangan yang dipilih Hasna adalah kamar yang gelap dengan cahaya lilin yang remang-remang, memberikan suasana yang intim dan misterius. Hasna mengenakan gaun yang sangat halus, menambah daya tarik magisnya. Aroma harum yang lembut memenuhi udara menciptakan suasana yang memikat dan penuh sensualitas. Pak Wahid menunggu dengan penuh harapan dan kecemasan. "Hasnah," katanya dengan suaranya yang bergetar, "apa yang harus kita lakukan malam ini?" Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.